Saya yakin pasti semua itu terbentuk karena dari sejak kecil mungkin Mama Ina sangat dekat, dididik, dibina dan diberikan begitu banyak kasih sayang dan perhatian. Ya, apa yang paling diingat dari masa kecil? Masa kecil ya. Iya. Dari waktu masa kecil itu aku itu ada nih sebenarnya ada. Waktu kecil tuh kita nih kakak beradik 10 orang. 10? Iya. Saya punya adik 2. Punya kakak 7. Saya nomor 8. Nah, aku ingat banget waktu kecil itu aku dipanggilnya si Hitam. Oh ya, kenapa? Ya, karena aku paling hitam. Masa? Kulitnya dari kakak beradik. Itu kadang-kadang kayak ledekan itu. Siapa yang mama kamu nih kalau misalnya hitam begini gitu kayak gitu. Itu nempel banget. Itu menjadi penyemangat buat aku. Dan menjadi penyemangat justru. Iya. Dikatain hitam justru malah jadi penyemangat. Iya. Kenapa? Karena buat aku kita nggak usah jadi jatuh gara-gara itu. Gitu. Kalau bisa itu menjadi penyemangat. Kayak misalnya satu contoh lagi. Aku pernah bertanya sama ibuku, "Ma, who I am?" Aku anaknya mami bukan sihir. Sampai mamiku tuh kaget. Kok kamu ngomong kayak begitu ya sama mami? Enggak, Mam. Soalnya aku kok sama adik mesti ngalah. Sama kakak mesti ngalah. Kalimatnya adalah, kamu mesti ngalah nak. Itu kan adik kamu. Kamu mesti ngalah nak. Itu kan kakak kamu. Terus kapan gue gak ngalahnya? Iya gak sih? Iya, betul. Kayak gitu. Aku ingat banget pertanyaan aku itu. Apalagi sebagai anak-anak kan kita berpikir, loh kapan buat sayanya gitu kan. Aku ini kan anak perempuan paling kecil. Iya. Kenapa gua gak paling dimanjain gitu ya. Rasanya kan kayak gitu. Nah pertanyaan waktu itu, jawaban mami waktu itu gini nak, masalahnya kakak kamu itu dulu hampir gak ada. Kakak saya pas di atas saya. Hampir gak ada. Karena Eltor tuh muntaber ya. Zaman dulu bilangnya Eltor. Hampir gak ada. Janjinya mami itu adalah, aduh apa juga yang dia minta, apa yang aku harus jaga, selamatkan dia seperti itu. Jadi maafin mami ya kalau misalnya mami seperti itu. Nah itu buat aku pelajaran gitu. Buat aku pelajaran bahwa oh iya, mesti ngalah. Jadilah aku manusia yang paling ngalah di keluarga aku. You can ask my family. Aku yang namanya dibilang Vina, si anak manis, si bidadari, si anak baik. Itu yang terjadi aku waktu masih kecil. Padahal harusnya kan kalau di posisi yang ke-8 apalagi anak perempuan terakhir itu justru harusnya menerima kemanjaan dan perhatian dan bukan termasuk orang yang mengalah harusnya ya. Menerima sih, tapi ternyata ya kita harus juga mempelajari ya, bahwa sometimes aku bersyukur, aku sangat bersyukur. Oh, mami aku melakukan seperti itu, aku bersyukur karena ternyata aku menjadi manusia yang lebih kuat. Betul. Itu hadiah terbaik sebenarnya yang diberikan adalah dengan kedisiplinan dan ketangguhan. Kita jangan salahkan loh orang tua kita, misalnya dia segala macam. Ingat loh, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baik untuk kita dengan caranya. Jadi, apa yang dilakukan oleh ibu? Saya gini, Vina mau sesuatu, Mam aku pengen beli ini gitu ya. Aduh sayang, mami gak ada uangnya. Tapi begitu kakakku bilang, aku mau itu, langsung dibeliin. Kayak gitu kan. Ternyata itu jadi penyemangat buat aku. Gue harus bisa. Dan aku menjadi anak yang, Vina mau apa? Enggak. Vina mau apa enggak. Jadi ibuku sampai kalau mau beliin aku tuh sampai lihat mata, oh Vina ngeliatnya kemana ya. Kayak gitu. Jadi aku menjadi anak yang seperti itu. Tapi ternyata aku harus mensyukuri hal itu yang membuat aku jadi lebih kuat. Betul. Jadi bukannya membuat iri hati, tapi justru itu yang membuat mandiri dan jadi menjalik ya. Aku nggak bohong. Aku berusaha menjadi hal-hal mungkin karena ibu saya terjujur pada saya waktu itu. Jadi si Mama Ina tuh selalu menjauh dari rasa iri hati. Menjauh dari rasa itu. Jangan sampai aku iri hati. Karena apa yang aku lihat, apa yang aku dapatkan itu pasti ada sebabnya. Betul. Kayak
kenapa kakakku diperhatikan lebih, karena ternyata dia hampir hilang, saya hampir nggak punya kakakku ini gitu. Jadi ada sebab-sebabnya, jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya, jadi jauhinlah rasa iri hati. Setuju, apalagi membanding-bandingkan ya, karena kan dengan membandingkan itu sebenarnya pencuri kebahagiaan. Iya, walaupun itu waktu itu aku berasa kayak tersiksa pada saat, karena aku masih kecil kan. Rasa ketersiksaan itu yang menyebabkan aku banyak berpikir dan banyak, alhamdulillahnya tuh jadi itu. Oh, aku harus seperti ini, aku harus seperti ini. Ayah waktu itu diplomat kan, berarti sebenarnya Mama Ina waktu itu harus pindah-pindah ke berbagai kita tempat. Sih 2 kali aja, 2 kali, karena kita kan anaknya banyak nih, bapak ya 10 ya. Jadi ya tugasnya bapak tuh waktu itu di India sama di Jerman aja. Tapi justru di Jerman itulah pertama kali akhirnya jadi nyanyi. di situ sebenarnya awal mulanya. Betul, awal mulai di sana. Memang suka atau memang tiba-tiba ada yang memberikan kesempatan? Jadi gini, jadi gitu ya. Awalnya itu kayak bapak saya kan nanya, mau beneran mau jadi kayak gini? Karena memang jadi pertamanya aku itu sekolah sekretaris. Karena bapakku waktu itu bilang, kalau mau jadi penyanyi kamu harus punya dulu sesuatu yang formal. Betul. Kamu pegang aja dulu itu formal. Jadilah Ike belajar sekretaris Terus sampai guru saya juga bilang gini, kamu ini ngetik atau main piano gitu. Karena ngetik aku kayak main piano sambil gitu. Nada kali mungkin. Tapi Tuhan kasih jalan. Ternyata di situ aku ketemu teman orang Jerman yang kita sama-sama sekolah. Kita waktu itu ada camping. Ceritanya ada camping nih, si murid-murid ini. Aku nyanyi-nyanyi, kita nyanyi-nyanyi. Dia bilang, kok nyanyi kamu bagus sih. Aku kenalin kamu ya sama teman aku. Gitu. Nah, dikenalkanlah aku sama seorang komposer di Jerman. Ya, udah gitu komposer itu bikinin lagu aku, namanya lagunya Java. Dari situ si komposer memperkenalkan aku kepada seorang produser. Jadilah nih komposer, produser, masuklah ke rekaman. Perusahaan rekaman. RCA kan? RCA ya. Recording company itu gitu kan, ya. itu kan banyak banget artis-artis yang dari RCA itu. Udah rekaman lah di sana. Nah itu ayahku bilang, kalau kamu mau jadi penyanyi, jadilah penyanyi yang betul. Jangan main-main. Kalau kamu melakukan sesuatu, ambil keputusan, kamu harus benar-benar bertanggung jawab atas putusan kamu. Ayah saya, buat aku, my father is the best father in the world. Karena dia selalu memberikan inspirasi, motivasi gitu. Ya, banyak hal, seperti dia pernah bilang gini sama saya. Kan saya nanya, dia nanya sama aku gitu, kamu tuh mau menikah gitu kan? Kamu tuh serius mau nikah? Jawabannya mamanya waktu itu, mana ada sih manusia yang gak serius kalau pacaran? Serius Pak, cuman masalahnya itu kan nanti kita jadi apa enggak. Terus pertanyaan saya waktu itu, kenapa Bapak emang mau saya nikah? Bapak saya bilang, orang tua mana yang gak ini. Tapi yang satu, saya gak akan pernah menanyakan anak orang untuk menikahi anak saya. Yang saya mau adalah dia datang ke saya untuk meminta kamu. Jangan harap kamu berpikir bahwa saya meminta orang lain untuk menikahi anak saya. Ayah saya tuh luar biasa dalam hal itu. Bukan gengsi, tapi itu prinsip. Betul, prinsip. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya dapat dari bapak saya. Bapak saya tuh nggak ribet, orangnya nggak ribet, simpel, tapi
cara berpikirnya sangat amat luas. Iya, dan sangat terbuka karena di tahun itu kan sebenarnya untuk menjadi profesi penyanyi itu kan dalam tanda kutip belum nggak cerah masa depannya dan sebentar saja, apalagi untuk seorang diplomat yang biasanya bekerja secara profesional kan. Tapi dia tetap mendukung dan bahkan kalau serius lanjutkan. Gitu. Kamu jangan main-main kalau dalam mengambil profesi gitu kan. Kamu ngerti nggak apa arti profesi? Doa ayah saya tuh luar biasa banget gitu. Dia kalau memberikan wejangan atau apa tuh nggak guruin. Tapi dia memberikan kayak satu contoh ya, karena ibu saya itu kan mualaf. Ibu saya mualaf. Waktu menikah sama ayah saya itu masuk Islam. Ada satu yang luar biasa aku salut sama ayah saya. Ibu saya saya waktu di India, saya umur 7 tahun, ya. Saya ingat ibu saya itu sholatnya masih pakai kaset. Dengerinnya pakai. Saya umur 7 tahun, anak ke-8 loh. Ya. Ibu saya masih sholatnya masih begitu. Saya bertanya sama ayah saya, kenapa? Kenapa, maksud aku kok di zamannya saya udah umur segitu ibu saya harusnya kan berarti udah bertahun-tahun kan. Ayah saya cuma bilang, kita jangan pernah memaksakan orang lain. Yang paling penting contohkan. Jadi ayah saya 5 waktu sholat, sampai ibu saya akhirnya mau sholat dengan baik dan naik haji itu sampai 5 kali, tahu umrohnya berapa kali. Nah itu karena ayah saya mencontohkan, dan ayah saya bilang nggak pernah. Dan saya melihat benar, adik saya masih kecil, ayah saya lagi sujud, adik saya naik di atas punggungnya, dia enggak beranjak. Ditunggu sampai adik saya turun baru. Jadi luar biasa. Dia bilang pokoknya satu, jangan memaksakan. Dan jangan sedih loh. Saya tuh kalau lagi Natalan, oma saya Natalan, yang nyanyi tuh kita, anak-anaknya Panduwinata. Jadi tetap toleransi. Jadi kita dari kecil diajarkan, dididik oleh orang tua, itu toleransi. Satu contohnya, kalau oma saya hari Minggu membawa saya ke gereja, pulang-pulang ayah saya tanya, Vina dari mana? Dari gereja sama oma. Tahu jawaban ayah saya apa? Oh gitu, dari gereja sama oma. Ayo Neng, pakai bahasa Sunda. Ayo mandi. Guru ngaji kamu sedang menunggu. Gak ada sedikit pun sorotan mata atau apa yang membuat saya tuh, karena beliau benar. Anak kecil nggak ngerti. Tapi dia bilang cuma, ayo mandi sayang. Guru ngajimu sudah menunggu kamu. It was great. Tidak makanya sedikit buat saya, ayah saya itu adalah ayah yang paling baik di atas bumi ini menurut aku. Dan sangat setuju sih. Maksudnya ketika berbeda itu bukan berarti yang satu benar yang satu salah. Itu hanya berbeda saja. Berbeda. Betul. Dan kita harus bisa sama-sama menghargainya. Makanya kita dari keluarga kita tuh dari kecil sampai sekarang kami saling menghargai perbedaan kami, karena keluarganya mami, keluarganya bapak kan berbeda dalam pemilihan keimanan. Jadi menurut aku, alhamdulillah aku juga mengajarkan anak aku seperti itu.